Baik, itu udah direkod, Rian. Sebentar ya, Bapak mulai dulu. Untuk anak-anak bisa menghidupkan kameranya terlebih dahulu, biar Bapak tidak bicara dengan hayalan gitu. Terima kasih. Nah, baik, langsung saja Bapak mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah PPT-nya sudah terlihat di Zoom-nya anak-anak? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran kali ini dapat dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, jenis, dan contoh teks eksposisi. Nah, pengertian teks eksposisi yaitu teks eksposisi merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Teks eksposisi mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba untuk menggambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Menurut KBBI, eksposisi merupakan uraian atau paparan yang bertujuan untuk menjabarkan maksud serta tujuan paragraf. Dalam teks eksposisi sendiri sifatnya ilmiah atau non-fiksi. Dalam teks eksposisi umumnya berisi masih isu atau topik yang sedang dibahas. Adapun tujuan teks ekonomi, sosial atau sosial. Nah, tujuan dari teks eksposisi ialah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan sang pembaca. Dengan membaca teks eksposisi, pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu masalah atau kejadian. Dalam teks eksposisi bisa membahas isu tentang pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi. Apakah suara Bapak Pras terdengar jelas, anak-anak? Halo? Gimana, Pak? Apakah suara Bapak Pras masih terdengar jelas? Sudah, Pak. Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Bapak lanjutkan mengenai ciri-ciri teks eksposisi.
Ada beberapa ciri teks eksposisi. Di antaranya yaitu yang pertama menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kedua, gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu biasanya terdiri dari 5W plus 1 HAM. Yang keempat, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Yang kelima, gaya bersifat informatif. Yang keenam, terdapat fakta uraian singkat, padat, dan akurat. Yang selanjutnya, berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kedelapan, penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Yang terakhir, tidak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Adapun struktur teks eksposisi yaitu yang pertama pernyataan pendapat atau tesis, di mana pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan terdapat atau tesis penulis atau disebut juga bagian pembuka. Yang kedua, argumentasi. Pengertian argumentasi merupakan bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam mendorong ataupun menolak suatu gagasan. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration, di mana penegasan ulang pendapat atau disebut juga sebagai reiteration adalah bagian dari teks eksposisi yang berisi penegasan ulang pendapat penulis tentang topik yang dibahas. Eksposisi definisi, di mana pengertian teks eksposisi definisi adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Yang kedua, teks eksposisi proses, yaitu pengertian. Teks eksposisi proses adalah karangan yang berisi tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi, di mana ilustrasi ialah paragraf yang menyajikan informasi dan penjelasan berupa gambaran sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya, yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Dan yang keempat, teks eksposisi laporan, di mana paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan, di mana paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan, biasanya gagasan tersebut dipaparkan dengan cara membandingkan. Adapun unsur kebahasaan teks eksposisi, yaitu menggunakan pronomina, di mana pronomina ini dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona atau kata ganti orang, yakni persona tunggal, dan pronomina non-personal, kata ganti bukan orang, yaitu merupakan pronomina penunjuk. Yang kedua, adanya nomina. Nomina adalah kata yang mengacu pada benda nyata maupun abstrak. Dalam hal ini, nomina berdiri sebagai subjek berdasarkan bentuk dan maknanya. Nomina dibagi menjadi dua, yaitu nomina dasar dan turunan. Nah, Bapak melanjutkan tentang pengertian verba atau kata kerja, di mana kata kerja merupakan kata yang memiliki makna perbuatan atau melakukan yang bukan sifat. Biasanya kata kerja digunakan sebagai predikat dalam suatu kalimat. Nah, selanjutnya memakai konjungsi. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Nah, adapun contoh teks eksposisi, yaitu Bapak paparkan tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk Nugroho dipersilahkan untuk membaca di bagian tesisnya. Baik, Pak. Terima kasih. Tesis kebersihan lingkungan sekolah adalah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kesehatan,
atau kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas. Sudah, Pak? Oke, sudah. Terima kasih untuk argumentasi, di mana di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga suatu kebersihan. Nah, petugas piket biasanya melakukan tugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Nah, biasanya di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Satu di antara manfaatnya yaitu dapat membuat hubungan antara murid dengan murid lainnya maupun guru dengan murid juga semakin akrab. Nah, untuk yang penegasan ulang, Bapak jelaskan sedikit saja di mana kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya, sehingga kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan kita tetap sehat, terawat, serta terus-menerus selalu bersih. Nah, sekian pemaparan dari Bapak tentang teks eksposisi. Mungkin ada yang mau bertanya atau masih kurang jelas, Bapak persilahkan. Saya mau bertanya, Pak. Baik, untuk Nugroho, dipersilahkan. Yang saya kurang paham itu apa struktur teks eksposisi dari sebuah argumen itu sendiri, Pak? Teks eksposisi dari sebuah argumentasi, Pak. Maksudnya itu seperti apa, Pak? Mohon dijelaskan, nggih, Pak. Baik, sebentar ya untuk Nugroho. Nah, di sini kan Bapak tadi udah menjelaskan tentang 4 dari struktur teks eksposisi. Nah, diantaranya yaitu argumentasi ada di poin 2. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu argumentasi merupakan bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam mendorong ataupun menolak suatu gagasan. Nah, jadi seorang penulis itu bisa mempertajam suatu argumen atau pendapatnya, di mana itu seorang penulis bisa menolak suatu gagasan. Itu penulis itu ada kaitannya dengan keargumenannya gitu untuk Nugroho. Gimana? Nugroho, apakah masih kurang jelas jawaban dari Bapak Petas? Baik, Pak, sudah jelas dan sudah paham, Pak, terkait dengan argumentasi yang Bapak sampaikan barusan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Nugroho. Untuk Virgilian Moksa atau Dimas Ainul Yakin mungkin ada yang mau ditanyakan? Bapak persilahkan. Saya Pak Virgilian ingin bertanya. Monggo untuk Halo, Pak. Rian. Halo. Dari segi tujuan teks eksposisi dari segi pendidikan sendiri itu apa, Pak? Baik, Bapak langsung jawab ya. Untuk mempersingkat waktu. Nah, tujuan teks eksposisi itu kan ada 4. Yang pertama, bagaimana tujuan teks eksposisi dari pendidikan itu kan pertanyaannya Virgi kan ya. Nah, Bapak jelaskan. Nah, umumnya sebuah teks eksposisi disusun secara ringkas dan padat, berisi informasi serta pengetahuan, sehingga bisa dikatakan bahwa tujuan teks eksposisi untuk menjelaskan suatu informasi tertentu
dan untuk menambah suatu pengetahuan saat membaca. Mungkin itu jawaban singkat dari Bapak Pras. Bagaimana untuk Virgirian? Baik Pak, terima kasih Pak. Sudah cukup jelas Pak. Baik, tadi Bapak lupa tidak mengabsen kalian. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Untuk Nugroho Kupuk, apakah Hadir, hadir di... Pak. Baik, untuk Virgirian Moksa, Hadir Pak. Dimas Ainul Yakin. Oh, sepertinya untuk Dimas ini tadi udah izin ke Bapak Pras, katanya masih di jalan. Jadi tidak bisa bergabung di pembelajaran kali ini. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.